seperti apa tentang apa yang dilakukan oleh Pak RT seperti itu? Itu kan sebenarnya udah ya apa yang aku lihat ya, seandainya posisi Mas jadi aku ya apa yang Mas lihat gitu loh. Kita berbuat baik tapi dipolitisir. Gini, yang hari tadi aja Pak Ustadznya sama Pak RT-nya agak crash. Kenapa? Kalau saya lihat di situ si Pak RT-nya bilang saya cuma dapat sembako cuma sekali, gitu. Bukan dari saya, dari Pak RT-nya. Saya dapat sembako cuma sekali tuh Pak Ustadznya bilang. Ya, nah jadi ceritanya saya minta tolong kepada Pak Ustadz. Kenapa sekali? Jadi pertama saya pernah pindah di sini. Pindah di sini saya langsung katanya kalau ada mengirimkan sembako ataupun daging itu harus berhubungan dengan Pak Ustadz atau Pak RT. Jadi tidak boleh asal main kegiatan sendiri di sini. Makanya makanya saya langsung menghubungi Pak RT. Lah setelah menghubungi Pak RT, banyak keluhan dari warga ke saya bahwa Bu, saya itu deket sama ibu loh, masa saya tuh nggak dapat sembakonya. Oh, malah RT lain dapat. Itu yang disampaikan. Satu, kedua, akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Pak RT, Pak Ustadz, kan saya sering pengajian. Gimana kalau misalkan saya mau datang sendiri aja door to door. Dan tahun kedua saya lakukan itu door to door dengan Pak Ustadz juga. Dengan Pak Ustadz bilang, Mbak DP saya listkan ya untuk diberi kupon. Maksudnya list itu dikuponin gitu loh. Oh iya, nah itu kita lakukan tahun ketiga juga, tahun keempat juga. Nah tahun kelima sekarang ini itu gitu loh. Nah cuman bedanya adalah yang dapat sapinya kemarin dari orang Brebes itu adalah Pak RT-nya gitu loh ceritanya, bukan Pak Ustadznya. Jadi ini tidak ada komunikasi antara Pak Ustadz dengan Pak RT yang saya lihat. Tapi maksud saya bukan berarti Pak RT-nya ngamuk-ngamuk ke saya atau ke orang-orang kita. Niat kita itu kan baik gitu loh. Jadi ada tadi kedengeran miskomunikasi Mas. Soalnya apa? Tadi Pak Ustadznya tiba-tiba dimarah-marah, dibentak-bentak sama perempuan yang di situ. Ingat ya, apa gimana tadi? Ingat ya, Pak Ustadz, ini urusannya kamu sama kita. Gitu. Loh kok saya kan nggak tahu. Saya kan perempuan itu siapa? Nggak tahu saya. Ini tadi kedengaran katanya masjid bukan tempat nitip sapi, gimana maksudnya Mi? Katanya masjid bukan tempat nitip-nitip. Tadi kedengaran masjid bukan tempat nitip, masjid bukan tempat nitip. sapi. Katanya masjid bukan tempat nitip. Iya, tadi kedengaran kayak gitu Mi. Kata versi dia. Tadi kan ngomong Mi kedengaran ke bawah Mi. Mas, aku tanya sama Mas, aku warga di sini. Di depan Mami. Ya, aku tanya sama Mas-mas semuanya. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan kenal rasa dikit aja. Saya lagi kerja di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan itu sapi 1,5 ton. Terus dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa ya katanya perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong? Toh saya ngasih duit juga kan? Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Itu doang sih Mbak. Oke Mi. Ini soal yang 100 juta gimana Mi? 100 juta gimana? Mi, yang 100 juta. Makasih, Mam. Makasih Mami. Iya. Cuma diributin. Bisa disikat. Mami mungkin hari ini juga maksudnya karena dengan ada kejadian ini memaknai Idul Adha seperti apa sih? Enggak tuh Pak RT-nya itu kan di slogan tuh, slogannya tuh kamu lihat tuh. Di baliho itu coba di baliho itu dilihat. kalian lihat. Udah itu aja rekam, itu aja rekam. Itu balihonya. Itu ada 2 orang tuh tadi yang di sampingnya pas di gambar itu yang samping kacamata itu Pak RT kita, coba lihat. Jadi timnya mereka. ya nggak tahu, mungkin mereka ngelihat Dewi Persik kali goyang-goyang sama Pak Ganjar kali. Makanya jadi kayak agak Ada sensi kalian begitu. J Pak, nanti ya. Oh iya. Nih, melihat. Iya. Maaf ya Pak, udah bikin gaduh di sini. Maaf ya Ibu. Ada di sini sama. Doakan saya. Udah. Mami tetap bagi-bagiin hasil iya, udah ada listnya kok. Saya itu nggak lihat Pak RT-nya, saya lihat mereka loh.
Lu gimana? Orang mereka sama keluhnya sama saya kok. Iya kan? Bener gak? Ini kan ibu-ibu semua, nenek semua sama saya sayang kok. Ada makanan, saya dikasih makanan. Justru warga-warga di sini sayang sama saya. Iya. Kok makanya saya ingin berkorban sepenuhnya sama mereka. Karena mereka sayang sama saya. Gitu. Mi tadi melihat akhirnya timbul masalah ini dan ini menjadi sebuah ganjalan di hati. Mami melihat dan menyikapinya seperti apa tentang apa yang dilakukan oleh Pak RT seperti itu? Itu kan sebenarnya udah ya apa yang aku lihat ya, seandainya posisi Mas jadi aku ya apa yang Mas lihat gitu loh. Kita berbuat baik tapi dipolitisir. Gitu doang, yang berpolitik bukan kita. Lah kalau misalkan di Instagram ada tulisan Pak Anies Baswedan bertetangga, ya kan memang bertetangga tuh dari Digambar di baliho itu di aja baliho dia itu di aja udah dia timnya. sebelahnya kanan kiri tadi. Gimana? Salah nggak? Aku nggak, kan aku nggak ngomong apa-apa. Iya. Tapi Mami nggak jelasin ini bukan masalah politik. Pak RT ini kan saya niat baik saya untuk Udah bilang membagikan. tadi. Udah bilang Udah juga. dijelaskan. Dan Bang nggak ngerti juga, Mi. Saya sudah bilang bahwa tidak ada politik di sini. Ini masalah Islam, Mas. Aku tuh berkorban, Mas. Dan itu saya lakukan bukan tahun sekarang, tahun dulu juga ibu-ibu juga saksinya warga kok. 3 tahun berturut sama warga. Ada saya, tapi saya udah 5 tahun di sini. Berarti kan ada beberapa warga yang nggak dapat. Dapat, iya. Nah ini jadi Mami akan terus turun langsung untuk bisa memberinya secara langsung agar sampai ke masyarakat atau seperti apa, Mi? Ya. Karena kan sebelumnya nggak nyampe nih ke warga. Akan terus turun langsung melihat. Dari dulu saya turun langsung, Mas. Ada listnya. Saya nggak pernah nggak turun langsung. Jadi kalau ada yang bilang Dewi Persik nggak turun langsung, saya dari dulu turun langsung. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang kenapa baru sekarang door to door, dari dulu. Tanyain ini mereka, kalau enggak Pak Ustadz saya suruh. Gitu loh. Jadi Izin, berarti kalau untuk kurban sendiri yang membagikan itu untuk RT berapa sampai RT berapa? RT saya kan RT 4 RW 6. Jadi ya saya nggak begitu terlalu tahu. Yang tahu tuh adalah Pak Ustadz. Cuman jadi kalau misalkan saya turun ke tempat warga aja, saya dibawa Bu DP di sini. Ya saya, halo Bu, saya gitu. Jadi saya nggak ngerti sampai ke belakangnya kayak gimana gitu. Berarti hanya mengikuti list dari Pak RT, Pak Ustadz aja ya Pak Iya, Ustadz? iya. Pertama Pak RT, yang seterusnya saya tinggal di sini Pak Ustadz. Ya udah ya Mas. Ini yang 100 juta Lumi itu. Yang 100 juta Sudah itu dijelasin tadi sayang. sudah Pokoknya dijelaskan. kalau mau tahu mukanya Pak RT-nya itu tuh liput bisa dibilang balihonya. itu sebuah pemerasan yang dilakukan oleh oknum PRT itu miskom sendiri ya, ya? Atau seperti apa, Mi? Bukan masalah uang itu Mas, tapi masalahnya adalah bagaimana sikapnya seorang RT yang harus bisa mengayomi warga itu doang. Bukan masalah 100 apa, bukan. Masalahnya adalah sikapnya dia yang tidak mengayomi kita, tapi marah-marah gitu doang. Makanya aku tadi marah karena memang dia bentak-bentak kita kok. Nunjuk-nunjuk sambil ketawa-ketawa dan bentak, gimana saya nggak marah. Coba kalau dia bisa baik, saya juga pasti baik lah. Berarti penegasan kembali berarti daging nanti akan dibagikan secara langsung sore ini. Iya, dari Kita lihat dulu kayak kondisi aja, gitu. nanti kita lihat listnya sama Pak Ustadz nanti mau Saya kesini. baru ngeh gitu. Oh iya ya, saya ngeliat di mana itu? Baliho. Di baliho itu kok agak dikurangi 1 baliho. Kemarin ada beberapa baliho. Sebelah kanan tuh si RT, sebelah kiri itu satunya lagi. Bapak yang tadi yang ngomong bahwa kita harus bisa. Ya lah. Nih, berarti akan lapor ke Pak Lurah nggak tentang kejadian ini? Oh, ya pokoknya itu kita akan tidak. Lihat aja ke depannya, Kita lihat ke depannya. itikat kayak baik gimana. Pak Ini RT saya nya ingin gimana. ngadepin hati saya dulu. Mendingan kalian syuting aja itu tempat. Syuting tuh apa sih namanya? Baliho. Baliho syuting aja syuting. Mukanya Pak RT-nya yang sebelah sini ya, Mas? Biar gini, jangan tuh saya yang dikira berpolitik karena dari tim kita nggak ada ngomong kubu sebelah, nggak ada gitu. Saya dari dulu artis, saya nggak ada mau jadi DPR, nggak ada. Saya dari dulu nggak ada berpolitik, saya dari dulu Dewi Persik seniman. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.